Bab 862-867. Lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Naga sirip datang. Akhirnya tiba. Zhang Yi telah menunggunya lebih dari setengah bulan dan tahu bahwa hari ini akan tiba. Penguasa lautan tidak akan menoleransi dilukai tanpa melawan. Karena dunia laut adalah dunia rimba, bahkan lebih kejam dari dunia manusia. Mata Zhang Yi perlahan terbuka. Dia sudah siap untuk hari ini. Jin Feng mulai bergetar hebat. Air laut di sekitarnya mulai bergelombang hebat, dan ombaknya sudah lebih dari 10 meter lebih tinggi dari lambung kapal. Melihat sekeliling, ternyata ada gelombang melingkar yang mengelilingi seluruh Jin Feng. Oh tidak, kapalnya tak terkendali. Seorang awak kapal tiba-tiba berteriak. Jin Feng berguncang hebat dan sulit dikendalikan, bagaikan perahu kecil yang dimainkan oleh ombak. Ini adalah pengalaman yang belum pernah mereka alami sejak melaut, dan masing-masing dari mereka merasa sedikit tidak nyaman. Zhang Yi tidak terburu-buru saat ini. Dia telah dengan terampil mengenakan seragam tempur tingkat kapten yang khusus dibuat untuknya oleh Deng Technology. Agar dapat melaut kali ini, fungsi oksigen terkompresi tambahan telah ditambahkan, sehingga Anda tidak akan tenggelam meskipun tidak sengaja jatuh ke laut. Namun, situasi seperti itu harus dihindari semampunya. Lagi pula, lautan bukanlah kandang Zhang Yi. Benda itu menyebabkan masalah di bawah sana. Jangan panik. Aku akan mengatasinya. Kau jaga perahu tetap stabil. Kekuatan Zhang Yi menopang seluruh Jin Feng, memungkinkannya mulai terlepas dari air dan tidak lagi terpengaruh oleh ombak dan badai. Tak lama kemudian, Jin Feng melayang di udara dan menjadi stabil. Zhang Yi terbang di udara, menatap segala yang ada di bawah kakinya. Jika kau melihatnya dari ketinggian, pemandangan di depan memang sangat mengejutkan. Tubuh besar naga sirip panjangnya lebih dari beberapa meter. Tubuhnya yang panjang muncul di air laut yang gelap dan dalam. Dengan beberapa sirip punggung berwarna hitam yang tajam dan kasar di punggungnya yang membelah ombak saat ia berenang cepat di dalam air. Hal inilah yang menciptakan pusaran besar yang memengaruhi pengoperasian Jin Feng. Namun kali ini, ia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Jin Feng. Mungkin pengalaman sebelumnya memberinya pelajaran, membuatnya menyadari bahwa tidak aman untuk menyerang lambung kapal secara langsung. Oleh karena itu, menggunakan kekuatan laut untuk membalikan kapal adalah pilihan terbaik. Zhang Yi melihatnya dari atas. Ia juga merasakan tekanan luar biasa dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Pupil matanya yang besar berwarna biru es, dan bola matanya jauh lebih besar dari Zhang Yi. Menatap manusia mungil di depannya, selain kebencian yang amat dalam, juga terpancar ketakutan yang amat kuat di matanya. Saat pertarungan pertama mereka, jika tidak ada laut sebagai perlindungan, mungkin dia terluka parah dan dipotong menjadi dua bagian oleh Zhang Yi. Tetapi kali ini jelas bahwa luka-lukanya telah pulih. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kemudian menyemburkan seberkas cahaya putih ungu, melesat ke arah Zhang Yi di udara. Kemampuan memungkinkan Zhang Yi untuk memprediksi lintasan serangannya terlebih dahulu. Jadi sebelum bergerak, Zhang Yi menghindar dengan cara mengelak di udara. Sekarang giliranku. Dia menghunus penghakiman suci dengan tangan kirinya, dan api hitam menyebar dari bilah pedangnya. Naga sirip Baibai begitu kuat sehingga ia dengan cepat mengayunkan ekornya dan menyelam ke laut dalam, melarikan diri dengan sangat cepat. Namun dia tidak lari. Ia hanya menggunakan air laut untuk menyembunyikan tubuhnya guna mencegah Zhang Yi menyerangnya. Sesaat kemudian, gelombang besar meletus di bawah Jin Feng. Air laut yang bergelora menyerbu ke arah Jin Feng. Gelombang ini sungguh menakutkan. Ribuan ton air laut menghantam, yang pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada Jin Feng. Mata Zhang Yi terfokus, dan dia langsung mendatangi Jin Feng. Kedua dunia terpisah.
Gerbang dua dimensi itu berputar membentuk pertahanan berbentuk bola yang langsung menyelimuti seluruh Jinfeng. Ombak besar semuanya memasuki ruang milik Zhang Yi. Dasar orang licik, kau tahu kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku, jadi kau memilih menyerang orang-orang di atas kapal. Zhang Yi menyadari bahwa naga sirip ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ia tahu cara memanfaatkan keunggulannya sendiri untuk melawan Zhang Yi. Zhang Yi mencibir, namun tidak menganggapnya serius sama sekali. Apapun air laut yang diserap ke dalam angkasa segera dibuang keluar dari angkasa asing. Dia memerintahkan Lautian untuk melakukan serangan balik. Lautian, lepaskan bom kedalaman. Ketika dia datang, dia telah menyiapkan banyak senjata dan peralatan. Khususnya untuk situasi yang mungkin timbul saat ini, dia tentu tidak akan lalai. Setelah Lautian menerima perintah Zhang Yi, dia segera mengatur anggota krunya dengan keras. Naik ke geladak. Jatuhkan bom kedalaman. Para awaknya menunjukkan kualitas tempur yang luar biasa. Mereka siap dan bergegas ke geladak segera setelah Lautian memberi perintah. Jinfeng tidak memiliki pelabuhan peluncuran, jadi ia menggunakan bom kedalaman yang dijatuhkan. Senjata ini awalnya dikembangkan untuk menghadapi kapal selam yang tersembunyi di dasar laut. Namun, berhadapan dengan monster laut raksasa ini juga sangat sulit. Ini adalah pepatah lama, senjata termal masih berguna di dunia yang penuh dengan mutan dan binatang buas, selama padanannya cukup besar. Satu demi satu bom kedalaman dijatuhkan ke laut dalam. Zhang Yi menarik perhatian naga sirip di udara. Jadi naga sirip itu tidak menyadari bom itu, yang besarnya hanya sebesar kacang dibandingkan dengan ukurannya. Namun, setelah puluhan bom kedalaman dijatuhkan ke kedalaman tempat naga sirip itu berada, ledakan dahsyat segera terjadi. Duar! Sebuah ledakan tumpul dan dahsyat terdengar di kedalaman lautan, dan gelombang kejut yang dahsyat mendatangkan malapetaka di sekitar tubuh panjang naga sirip itu. Tubuhnya terlalu besar, sehingga tidak dapat menghindari dampak ledakan sama sekali. Tak lama kemudian, bekas luka muncul di sekujur tubuhnya yang seperti besi. Findragon sendiri mungkin tidak menyangka bahwa kapal sipil ini, yang tampaknya tidak memiliki senjata atau peralatan, benar-benar dapat mengerahkan kekuatan kapal perang. Ia mengeluarkan teriakan kesakitan yang tajam. Seberkas cahaya putih ungu melesat dari laut ke langit, mencapai ketinggian ribuan meter. Lalu, bagaikan pedang besar, ia dengan cepat menebas ke arah Jinfeng. Zhang Yi melayang di depan Jinfeng. Dia membuka tangan kanannya dan gelombang tak terlihat muncul di gerbang dimensi, sepenuhnya menyerap kekuatan napas atom. Melalui serangan ini, Zhang Yi mampu merasakan perkiraan tingkat kekuatan naga sirip. Jika dikonversi ke indeks kekuatan supernatural manusia super, nilainya sekitar 9.200 poin. Namun sikap ini tidak menimbulkan ancaman bagi Zhang Yi. Namun karena keunggulan medan lautnya, ia bahkan dapat bertarung dengan Zhang Yi yang memiliki indeks kemampuan 9.600 poin. Zhang Yi tidak dapat membunuhnya. Namun ia tidak dapat membunuh Zhang Yi, jadi ia hanya dapat menyerang Jinfeng untuk menuntaskan balas dendamnya. Air laut dapat melemahkan dampaknya. Baik itu kekuatan ilahi atau serangan kehampaan, dampaknya akan sangat dilemahkan oleh jutaan ton air laut. Jika kau ingin membunuhnya, masih sulit melakukannya dengan cara biasa. Zhang Yi sedikit mengernyit. Laut bukanlah medan perang utamanya, yang sangat tidak berdaya. Gelombang serangan pertama naga sirip tidak menimbulkan masalah bagi Jinfeng. Sebaliknya, kapal itu sendiri diserang dengan bom kedalaman dan mengalami cedera serius. Ia menyadari bahwa kemampuannya, napas atom, telah sepenuhnya dikekang oleh Zhang Yi, dan ia menyadari bahwa akan sia-sia jika terus bertarung. Jadi ia menyelam ke laut dalam lagi, dan segera bayangan besar dan menakutkan di bawah kapal Jinfeng menghilang. Zhang Yi merentangkan tangannya. Ini adil.
Kemampuannya untuk mengerahkan kekuatannya di laut akan terbatas. Namun, begitu naga sirip tiba di darat, makhluk ini akan dihancurkan sekuat apapun dia. Kecuali jika ia memiliki kemampuan bergerak di media padat seperti kemampuan Canute. Kau beruntung. Jika aku datang ke sini dengan kapal perang, aku pasti sudah membunuhmu. Bagaimanapun, Jin Feng hanyalah kapal sipil, dan kemampuan serangan dan pertahanannya jauh lebih rendah daripada kapal perang. Jika tidak, dengan tingkat air kapal perang kerajaan Huasu saat ini, menggunakan torpedo berkecepatan tinggi yang lebih kuat, bahkan monster kuat ini tidak punya pilihan selain melarikan diri. Naga sirip sangat licik. Ia akan datang dan bertarung saat menemukan kesempatan. Begitu ia mendapati situasi tidak baik, ia akan langsung lari. Ia juga tahu bahwa lelaki kecil di udara itu tidak dapat masuk jauh ke dalam laut untuk melawannya. Zhang Yiwei tiba di Jin Feng, dan masalah itu berakhir untuk sementara waktu. Namun, ia sekali lagi mengingatkan Lautian dan awak kapal lainnya untuk tetap waspada. Monster laut ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membalas dendam, dan tidak diketahui kapan ia akan menyerang lagi. Tian Tua mengangguk berulang kali. Serangan yang baru saja mereka alami tampaknya dapat ditangani dengan mudah oleh Zhang Yi, tetapi bagi orang lain di perahu, itu tidak kurang dari gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Binatang laut raksasa semacam itu dapat dengan mudah menghancurkan kapal seberat 10.000 ton dan menguburnya di laut. Setelah naga sirip melarikan diri, Zhang Yi meletakkan Jin Feng di laut. Badai salju terus berlanjut, disertai angin kencang dan ombak, tetapi kapal kini terkendali setelah terbebas dari pusaran arus. Namun, kami tidak dapat bergerak maju untuk saat ini. Jangkar telah dijatuhkan dan kami harus menunggu hingga badai salju berakhir sebelum kami dapat berangkat. Meski begitu, Jin Feng masih gemetar. Zhang Yi duduk di kursi di ruang kontrol dan tidak terburu-buru untuk pergi. Dia juga harus waspada terhadap serangan tiba-tiba dari naga sirip. Di Jin Feng, karena jarak pandang terbatas, banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagi sebagian orang, ini adalah penyesalan yang besar. Karena jika mereka tahu kekuatan yang dimiliki Zhang Yi, mereka tidak akan mempunyai ide-ide konyol seperti itu. Setelah sehari semalam, badai salju perlahan berhenti. Lapisan salju tebal menumpuk di Jin Feng, dengan pecahan-pecahan es dan salju berserakan di laut, dan bongkahan-bongkahan es besar mengapung di laut. Zhang Yi telah mengawasi di ruang kontrol selama seharian dan merasa sedikit mengantuk. Dia berkata kepada Lautian, "Suruh seseorang untuk membersihkan, lalu kita pergi. Aku akan beristirahat sebentar. Aku orang yang mudah terbangun. Kalau kamu menemui naga sirip atau masalah lain, bangunkan saja aku." "Ya, Tuan Zhang," kata Lautian. Zhang Yi menguap dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Lautian segera memerintahkan seseorang untuk memanggil beberapa orang dari kabin bawah untuk membersihkan salju di perahu. Tak lama kemudian, Jin Feng mengangkat jangkar dan meneruskan pelayaran. Chef Lao Xie kemudian datang ke dapur dan mulai menyiapkan makanan. Seharusnya sudah jam makan siang, tetapi hari ini kami baru makan siang sekitar pukul 3 sore. Seperti biasa, dia mendorong kereta makan dan mengantarkan makanan Yan Liu Group ke pintu kabin, lalu melihat ke pintu dan memanggil orang-orang untuk datang dan makan. Cha Hesuk keluar dari ruangan, dan istrinya Jin Jimmy keluar dari ruangan di seberangnya. Cha Hesuk menatapnya. Jin Jimmy segera mengerti dan berjalan menuju Xie Changming dengan langkah menawan. Xie Changming awalnya berencana untuk pergi setelah mengantarkan makanan. Tetapi ketika dia melihat wajah Jin Jimmy yang menyedihkan dan menawan, dia langsung berubah pikiran. "Opa, sarang Heo." Ketika Jin Jimmy mendatangi Xie Changming, orang-orang lain yang telah menerima makanan pergi dengan bijaksana, menatap mereka dengan mata ambigu saat mereka pergi. Kemudian dia menatap Che Hai Cheng dengan ekspresi jenaka.
Jin Jimei memeluk lengan Xie Changyu dan berkata dengan sedih, "Oppa, aku ingin makan sesuatu untuk mengisi kembali tubuhku akhir-akhir ini. Bisakah kau membantuku?" Xie Changming terkekeh, sama sekali tidak peduli dengan orang yang menonton, dan mulai menggerakkan tangannya di sekujur tubuh wanita itu. "Kau ingin makan sesuatu kan? Dengan begini, Oppa akan memuaskanmu besok." Dia menarik Jin Jimmy dan bergegas ke kamar mandi. Tidak ada kamera pengintai di toilet, dan dia tidak ingin rekan-rekannya menonton siaran langsungnya. Wajah Xie Changming penuh panas. Jin Jimmy layak menjadi mantan anggota andalan girl group tersebut. Dia sangat pandai merayu pria. Seluruh perhatian Xie Changming tertuju padanya. Dia bahkan tidak menyadari Lu Fu yang berjanggut berdiri di pintu ketika dia melewati kabin Che Haicheng. Sebagai pencopet kelas 1, mencuri komunikator terlalu mudah baginya. Selain itu, ia juga dapat memanfaatkan titik buta visual dengan sempurna agar tidak ketahuan oleh pengawasan. Mereka berdua hanya menoleh ke samping, dan jika kau melihat rekaman pengawasan, kau tidak akan melihat sesuatu yang aneh padanya. Setelah perbincangan singkat, Lu Fu sudah memasukkan alat komunikasi pada Xie Changming ke dalam sakunya sendiri. Lalu dia berbalik cepat dan memasuki kabin. Che Haicheng menutup pintu, dan kemudian Lu Fu menyerahkan peralatan komunikasi kepada Eisenman yang sudah siap. Ini harus dilakukan secepatnya. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Che Haicheng mengingatkannya. Eisenman mengambil alat komunikasi itu dan ekspresinya segera menjadi sangat terfokus. Dia tidak berbicara dengan Che Haicheng, tetapi menyalakan alat komunikasi. Seperti yang diduganya, kata sandi diperlukan untuk membukanya, tetapi ini sama sekali bukan masalah bagi seorang teknisi top dari Fruit Group. Salinan telah diedit. Film ini disutradarai oleh Che Haicheng sendiri. Pejabat Luo ini tahu betul cara menggunakan kekuatan kata-kata. Dia menggambarkan masalah itu dengan cara yang sangat berlebihan, bertekad untuk segera merebut hati pimpinan armada Laut Columbia. Hanya dengan cara ini pihak lain akan mengirim pasukan untuk mengusir mereka. Waktu berlalu menit demi menit, dan orang yang bertugas menjaga perlindungan angin dengan hati-hati berbaring di dekat dinding, mendengarkan dengan saksama pergerakan di dekatnya. Di kamar mandi, Jin Jimmy juga menerapkan apa yang telah dipelajarinya dan mencoba yang terbaik untuk mengalihkan perhatian Xie Changyi. Bagi semua orang di kapal, itu hanyalah hari biasa di laut. Namun bagi mereka, itu sangatlah menegangkan dan mengasyikkan, dengan antisipasi dan ketakutan yang tak terhentikan setiap menit dan setiap detik. Mereka tidak dapat membayangkan biaya kegagalan ini. Lagi pula, Zhang Yi memberi mereka kesan bahwa dia bukan orang yang banyak bicara. Eisenman mulai memecahkan komunikator dengan ekspresi terfokus. Langkah pertama tidak sulit baginya. Namun, langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk menghubungi armada Columbia. Pada tahun 2051, teknologi telah mencapai tingkat yang memungkinkan komunikasi global. Baik sistem satelit nebula milik Huasu Kingdom maupun sistem Star Alliance milik Columbia dapat melakukan ini. Setelah hampir setengah jam kesulitan, Eisenman akhirnya memecahkan masalah frekuensi sinyal. Cepat, kirim pesan minta tolong. Walaupun Eisenman tampak terkejut, dia sebenarnya berkeringat deras karena kelelahan dan hampir pingsan. Dia segera menyerahkan komunikator kepada Che Haicheng dan memintanya untuk menyelesaikan langkah terakhir. Che Haicheng mengambil komunikator itu dan menelan ludah. Tangannya masih gemetar. Namun waktu tidak menunggu siapapun, jadi ia segera memasukkan salinan yang telah disiapkan. Langkah terakhir adalah klik kirim. Karena terlalu gugup, jari-jari Che Haicheng menjauh dari layar beberapa kali. Akhirnya, Xie Yunfan tidak tahan lagi dan menekan tombol kirim untuknya. Beberapa orang menelan ludah mereka sejenak, dan batu berat di hati mereka akhirnya sedikit mereda. Tetapi saat-saat indah itu tidak berlangsung lama,
karena mereka menyadari layar mulai berputar-putar. Che Haicheng panik dan bertanya kepada Eisenman, "Tuan Eisenman, apa yang terjadi?" Eisenman melihat dan berkata tanpa daya, "Ini di laut, dan kami hanya menggunakan alat komunikasi pribadi biasa. Wajar jika transmisi sinyal lambat." Che Haicheng bertanya dengan gugup, "Apakah transmisinya akan gagal?" Eisenman terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya. Beberapa orang bersikap santai, berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Eisenman tidak ingin meredam perasaan mereka, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan fakta tersebut. "Maksudku, aku tidak tahu." Che Haicheng dan teman-temannya kembali kacau. Mereka ketakutan setengah mati setiap menit dan setiap detik. Untungnya, pada akhirnya lingkaran itu selesai dibangun di tengah tatapan mata mereka yang terbelalak. Tanda centang hijau menunjukkan bahwa pesan telah berhasil dikirim. Eisenman juga menghela napas panjang. "Sekarang kita harus lihat apakah ini berhasil. Jika mereka percaya apa yang kita katakan, mereka mungkin akan mengirim kapal untuk membawa kita pergi." Dia melihat keluar jendela. "Selama kita tidak memasuki wilayah laut domestik Huasu, armada Kolombia pasti dapat menemukan kita dan membawa kita kembali." Sebagai warga negara Kolombia, ia sangat yakin akan hal ini. Yang lain tidak punya waktu mendengarkan keluhan dan ratapannya. "Cepat bersihkan semua informasi, jangan tinggalkan jejak." Che Haicheng segera berkata padanya. Eisenman mengambil teleponnya dan membersihkannya. Pada saat ini, Jin Jimei di kamar mandi tidak dapat bertahan lagi. Bukannya dia tidak bekerja keras, hanya saja kemampuan Xie tua memang agak buruk. Eisen dan yang lainnya membersihkan jejak operasi pada komunikator dan kemudian meneruskannya kepada Rufus. Lufu keluar dengan hati-hati dengan komunikator di sakunya, lalu dia batuk 2 kali dengan kuat. Setelah menerima sinyalnya, Jin Jimmy merasa lega. 2 menit kemudian, Xie Changming keluar dari kamar mandi sambil mengenakan pakaiannya dan Jin Jimei yang sedang menyeka mulutnya dengan sapu tangan. Lu Qifu berpura-pura pergi ke kamar mandi, dan bergegas mendekat sambil satu tangan menutupi perutnya. Kemudian dia diam-diam memasukkan kembali komunikator itu ke tubuh Xie Changming. Pencopet profesional, kemahiran mereka dalam mencuri sungguh mengerikan. Komunikator Xie Changming dimasukkan ke dalam saku celananya. Celananya tidak longgar, jadi wajar saja kalau alat komunikatornya diambil. Tetapi Lu Fu mempunyai metodenya sendiri, yang dapat melakukannya tanpa diketahui siapapun. Xie Changming merasa puas dengan layanan Jin Jimei hari ini, dan meninggalkan kabin tengah dengan perasaan puas. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang telah dilakukan Che Haicheng dan lainnya hari ini. Zhang Yi baru saja selesai diawasi sepanjang malam dan sedang tidur nyenyak di kamarnya. Pesan tersebut segera dikirimkan melalui satelit ke armada Samudra Columbia di Pulau Fly. Departemen Investigasi. Prajurit yang menerima sinyal komunikasi itu memandang dengan santai seperti biasa. Akhir-akhir ini, informasi yang diterima semakin berkurang. Karena ini adalah intelijen yang dikirim secara pribadi, mereka terlalu malas untuk melihatnya. Tidak diragukan lagi itu adalah sinyal bantuan. Namun, karena jumlah yang selamat berkurang, atau mungkin mereka sudah kehilangan harapan, mereka tidak lagi meminta bantuan angkatan laut. Mungkin kebetulan, prajurit yang bertugas hari itu melirik sekilas isi pesan itu. Pandangan ini membuatnya menemukan sesuatu yang berbeda. Batu yang memiliki kekuatan magis dapat memberikan kekuatan yang luar biasa kepada orang-orang. Negara Huasu bahkan mengirim sejumlah besar tentara ke laut untuk tujuan ini. Sinyal mara bahaya ini sangat berbeda. Semua pesan yang dikirim di masa lalu adalah permohonan, atau kutukan keputusasaan, atau tawaran untuk menyumbangkan semua kekayaan mereka. Dan hanya sedikit orang yang akan membuat deskripsi seperti itu, deskripsi tentang mutan. Sebagai seorang prajurit profesional, meskipun ia menganggap pernyataan ini menggelikan,
ia tetap menganggapnya unik dan membacanya lagi dengan cermat. Karena kepekaan profesional, meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah, dia tetap melaporkan informasi itu kepada atasannya. Sebagai seorang prajurit, dia tentu tidak mengetahui keberadaan sesuatu seperti. Nah, di antara para pemimpin puncak mereka, terjemahan literal dari benda ini adalah atau. Setelah berita itu disampaikan kepada atasan, hal itu dengan cepat menarik perhatian kepala investigasi, Bumpt Hailison. Sebagai kepala Departemen Intelijen, Qi Wei tentu tahu tentang keberadaan zat suci ini. Salah satu tugas utamanya adalah mencari informasi tentang zat ini. Batu kuning ajaib. Negara Huasu mengirim sejumlah besar tentara untuk mendapatkannya. Sangat mencurigakan, sangat mencurigakan. Tiba-tiba, Hailison ingin melakukan sesuatu. Sekitar 3 bulan yang lalu, kapal pemecah es dari kerajaan Huasu berlayar menuju Laut Tenggara. Mula-mula mereka menganggapnya sangat aneh, tetapi setelah mempertimbangkannya dengan saksama, mereka menyadari bahwa itu hanyalah kapal pemecah es sipil dan karena itu tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dikombinasikan dengan surat permintaan bantuan ini, tiba-tiba orang-orang merasakan sesuatu yang tidak biasa. Harrison tidak berani menunda. Karena berhati-hati, ia segera melaporkan masalah tersebut kepada Douglas, Komandan Armada Samudra. Informasi yang dikirimkan dari Departemen Investigasi memiliki prioritas yang sangat tinggi, dan segera informasi tersebut dikirimkan ke meja Douglas. Setelah membaca informasi itu, Douglas mengisap 2 kali pipanya dan segera memanggil Harrison ke kantornya. "Hailison, dari mana sumber informasi ini?" Begitu mereka bertemu, Douglas bertanya langsung ke intinya. Hailison menjawab, "Itu datang dari laut, dan pesannya dikirim oleh komunikator swasta biasa." Douglas sedikit mengernyit. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu. Karena pentingnya esensi suci, Angkatan Laut pernah memiliki dekrit bahwa siapapun yang menemukan zat ini akan diberi hadiah yang sangat tinggi. Jadi untuk mendapatkan hadiah itu, masing-masing departemen sering mengirimkan kembali berbagai berita tentangnya. Namun telah dipastikan bahwa sebagian besarnya adalah intelijen yang tidak berdasar. Orang-orang di beberapa tempat kecil belum pernah melihat mutan, dan bahkan jika mereka menemukan seseorang telah bermutasi, mereka akan menganggapnya sebagai hasil karya sumber ilahi. "Baiklah, aku mengerti. Kau bisa keluar sekarang." Setelah Douglas meminta Harrison untuk kembali, dia memikirkannya dan menyerahkan informasi tersebut kepada asistennya. "Berikan pada Letnan Komandan Crian Kanner dari Copernicus. Kapalnya bertugas berpatroli di area itu. Suruh dia ke sana dan memeriksanya." Setelah naga sirip dibuat takut oleh Zhang Yi, Jin Feng terus bergerak menuju kota Tianhai, kerajaan Huasu. Keesokan paginya saat sedang sarapan, Zhang Yi melihat Zhu Yunkue menggendong anak itu dan mendatangi You Kr dengan wajah kuyu. Dibandingkan saat dia baru saja melaut, dia sekarang terlihat lebih kuyu, seperti terong yang terkena embun beku. Kesombongan dan rasa percaya diri di wajahnya telah hilang. Terutama setelah mengalami pembantaian di kabin bawah, dapat dikatakan dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong. Sekarang setiap kali dia melihat Zhang Yi, dia tampak ketakutan. Zhang Yi sangat penasaran dengan apa yang sedang dia lakukan di sini, jadi dia berjalan ke arah mereka berdua. Ketika Zhu Yunkue melihat Zhang Yi, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata kepada You Kr, "Aku kembali dulu. Kau bisa memberiku jawaban nanti." Kemudian dia bergegas kembali ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat dari dalam. Zhang Yi tampak main-main, berpikir bahwa wanita ini pasti dalam masalah lagi. Dia ingin meminta bantuannya tetapi terlalu malu untuk meminta, jadi dia harus menerima hal terbaik berikutnya dan beralih ke You Kr. Dia berjalan ke sisi You Kr dan bertanya padanya sambil tersenyum, "Apa yang dia lakukan di sini?" You Kr tersenyum,
Dia memeluk lengan Zhang Yi dengan tangannya yang halus dan tersenyum lembut. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Demi kesejahteraan anak. Awalnya dia sangat antusias dan ingin belajar bagaimana menjadi seorang ibu dan mengurus anak-anak. Tapi belum lama sejak itu, dia hampir gila karena bayinya. Dan ini dilakukan dengan 2 orang yang merawatnya bersama-sama. Jika dia sendirian, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Zhang Yi tersenyum tipis. Dia sudah membuat pilihannya sendiri, kenapa harus repot-repot dengannya? Sudah kubilang jangan ikut campur dalam kekacauannya. Biarkan dia menelan pil pahit pilihannya sendiri. Youker tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan menyetujui apapun yang dimintanya tanpa izinmu. Merasakan tubuh Youker yang lembut dan elastis, hati Zhang Yi tergerak, dan dia mendekat ke lehernya dan berbisik. Ingat taruhan yang kita buat sebelumnya? Sekarang aku menang. Wajah Youker tiba-tiba memerah. Taruhan itu, isinya benar-benar membuatnya takut, tetapi dia juga memiliki sedikit antisipasi. Dia belum pernah mencoba hal semacam itu sebelumnya. Terima saja kekalahanku, dan aku akan memberikan janjiku. Dia melirik Zhang Yi dengan menawan, lalu meraih tangan Zhang Yi dan berjalan ke kamar tidur. Sore ini, Jin Feng membelah permukaan laut es yang tenang dan berlayar cepat dalam perjalanan pulang. Lao Tian duduk di ruang kontrol, merokok dan mengobrol dengan kru. Pelayaran sudah setengah jalan, dan dalam perjalanan ke sini mereka telah menyingkirkan banyak masalah di jalan, termasuk bajak laut dan angkatan laut beberapa negara kecil. Jadi masalah dalam perjalanan pulang akan berkurang banyak. Namun, Zhang Yi meminta semua orang untuk waspada. Karena mereka tidak membawa apa-apa saat datang, mereka tidak perlu khawatir bahkan jika bertemu dengan angkatan laut beberapa negara besar. Tetapi dalam perjalanan pulang, ada informasi yang sangat penting di kapal. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun, apa yang ditakutkan orang selalu menjadi kenyataan. Tepat ketika Lao Tian dan kru menceritakan lelucon kotor untuk menghilangkan kebosanan, tiba-tiba radio Jin Feng menerima peringatan berirama. Arti yang diperoleh melalui terjemahan mesin adalah, perhatian terhadap kapal mencurigakan di depan. Kami adalah Angkatan Laut Kolombia dan akan segera menaiki dan memeriksa kapal Anda. Harap segera berhenti dan bekerja sama dengan kami. Saya peringatkan kalian. Jangan mencoba melawan atau melarikan diri. Kalau tidak, kami akan langsung menyerang. Peringatan mendadak itu membuat semua awak kapal waspada. Lao Tian melompat dari kursinya dan berlari ke konsol kendali. Pihak lainnya mengulangi kalimat ini. Pupil mata Lao Tian mengecil. Angkatan Laut Kolombia. Ini buruk. Ketika berlayar di laut, hal yang paling ditakuti adalah bertemu dengan mereka. Tian tua sendiri tidak tahu, jadi dia cepat-cepat melapor pada Zhang Yi. Ekspresi Zhang Yi membeku saat mendengar berita itu. Angkatan Laut Kolombia adalah eksistensi yang tidak ingin ia hubungi saat ini. Bahkan di tahap ini, Zhang Yi sudah menjadi orang luar biasa yang luar biasa. Namun, bertemu dengan orang-orang itu di laut akan tetap memberi tekanan besar kepada Zhang Yi. Sebelum pergi, Zhu Zheng memberi Zhang Yi pengingat khusus. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah armada Laut Kolombia. Karena armada ini adalah kartu truf Angkatan Laut Kolombia. Bahkan mempunyai kekuatan untuk bersaing dengan angkatan laut terkuat Kerajaan Huasu, wilayah Laut Cina Timur. Di antara 6 wilayah utama Kerajaan Huasu, jika kita berbicara murni tentang kekuatan militer, wilayah Laut Cina Timur mungkin berada di urutan kedua setelah wilayah Shengjing. Ini menunjukkan betapa kuatnya armada laut Angkatan Laut Kolombia. Mereka tidak hanya memiliki berbagai kapal kelas dunia, mereka juga memiliki banyak alien yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang paling enggan disentuh Zhang Yi. Apa yang terjadi? Apakah mereka mengatakan alasan mereka datang? Sambil berganti pakaian,
Zhang Yi berkomunikasi dengan Lautian dengan kecepatan yang sangat cepat. Kehadiran Angkatan Laut Kolombia sangat tidak biasa. Mereka tidak dicegat saat datang. Jadi mengapa mereka dicegat saat perjalanan pulang? Jin Feng secara nominal hanyalah kapal sipil. Penyadapan dan pemeriksaan yang mudah dapat dengan mudah menimbulkan perselisihan yang tidak perlu dengan negara Huasu. Makin besar kekuatannya, makin berhati-hati pula seseorang harusnya. Zhang Yi bahkan memiliki beberapa keraguan. Mungkin mereka telah menerima beberapa berita? Lautian menjawab, mereka hanya mengatakan kami adalah kapal yang mencurigakan dan mereka ingin melakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin. Zhang Yi menyipitkan matanya. Tempat ini berada di laut lepas, jadi tidak ada yang namanya pemeriksaan rutin. Seberapa jauh jarak pihak lain dari kita? Menurut radar, masih ada lebih dari 10 mil laut. Jangan melakukan gerakan apapun, berhentilah bergerak maju seperti yang mereka katakan. Baik. Zhang Yi mengganti pakaiannya dan mulai berpikir secara rahasia dalam benaknya. Melihat ekspresi serius Zhang Yi, Yao Ke'er tidak dapat menahan diri untuk bertanya apa yang terjadi. Kita telah berhadapan dengan Angkatan Laut Kolombia. Ini bisa menjadi masalah besar. Mereka? Yao Ke'er juga sedikit gugup. Untuk apa mereka ada di sini? Zhang Yi tidak memberitahu Yao Ke'er tentang masalah esensi dewa. Jadi sampai sekarang, Yao Ke'er masih belum tahu apa tujuan perjalanan Zhang Yi ini. Dia masih bertanya-tanya apakah itu sekadar untuk menyelamatkan seseorang yang berstatus tinggi. Zhang Yi berganti ke seragam tempurnya dan mencium wajahnya. Dia tersenyum meyakinkan pada Yao Ke'er. Jangan terlalu banyak berpikir tentang apapun. Tidak akan ada bahaya. Bahkan jika perkelahian benar-benar terjadi, dia bisa saja meninggalkan kapal dan melarikan diri bersama Yao Ke'er. Namun tak lama kemudian, ia harus meninggalkan lebih dari selusin awaknya. Ini adalah satu-satunya hal yang akan disesalinya. Adapun Ju Yunkue dan orang lain di perahu, Zhang Yi hanya bisa berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Meskipun portal dimensi dapat dengan cepat melewati batas 1000 meter. Akan tetapi, setiap kali keterampilan itu digunakan, akan tetap ada jeda di tengahnya, bukannya gerakan terus-menerus. Oleh karena itu, dia paling banyak hanya dapat membawa satu orang bersamanya. Sebagai mutan dengan karakteristik khusus, kebugaran fisiknya hanya setara dengan prajurit yang terlatih. Zhang Yi mengenakan seragam tempurnya dan mengulurkan tangan untuk menyingkirkan lemari pakaian. Dia mengulurkan tangan dan meraba dinding, lalu membuka ruangan gelap dengan mudah. Ke'er, silakan masuk dan tunggu sebentar. Ruangan gelap ini adalah tempat khusus di Jin Feng. Awalnya disiapkan untuk menghadapi bajak laut. Zhang Yi secara khusus meminta Chen Jingguan untuk memperkuatnya. Selama mereka bersembunyi di sini, akan sulit ditemukan dan sulit ditembus. Zhang Yi hanya peduli dengan keselamatan Yao Ke'er. Jadi menghadapi krisis yang akan datang, dia meminta Yao Ke'er untuk bersembunyi di dalam. Zhang Yi, kau juga harus berhati-hati. Yao Ke'er merasakan perubahan suasana dan berjalan memasuki ruangan gelap itu tanpa berkata apa-apa, meninggalkannya dengan tatapan percaya. Tidak akan lama. Aku akan segera membereskan semuanya. Zhang Yi berkata padanya sambil tersenyum. Setelah menyembunyikan Yao Ke'er, Zhang Yi memilih untuk menghubungi kantor pusat wilayah Jiangnan sesegera mungkin. Ketika kau menghadapi masalah besar, tentu kau harus meminta nasihat dari pemimpinmu. Dengan begitu, apapun yang salah, kau tidak akan disalahkan. Namun sebelum itu, dia pergi ke kamar sebelah dan mengetuk pintu Ju Yunkue. Meskipun misi Ju Yunkue kali ini lebih untuk membanggakan diri, tidak ada tindakan nyata yang terlibat. Namun dia adalah keponakan Zhu Zheng, dan membawanya untuk menemukan Zhu Zheng juga akan membantu berbagi tanggung jawab. Kapal Angkatan Laut Kolombia akan segera tiba. Setelah Zhang Yi mengetuk pintu,
Dia melihat Ju Yunkue yang tampak kuyu, dan juga mendengar Tommy menangis keras di dalam. Kita dalam masalah. Aku harus segera bicara dengan Panglima Ju. Setelah Zhang Yi selesai berbicara dengan Ju Yunkue, dia berkata kepada Sun Wanxi yang sedang menjaga Tommy di kamar, bahwa anak itu segera keluar dan pergi ke ruangan lain. Mendengar ini, Sun Wanxi membantah, "Tidakkah kamu lihat betapa kerasnya Tommy menangis?" Zhang Yi berjalan melewatinya dan menampar wajahnya langsung. "Keluar dari sini." Hal ini langsung membuat wajah Sun Wanxi memerah. Matanya dipenuhi air mata dan dia hendak menyalahkan Zhang Yi. Tetapi saat dia bertemu dengan tatapan mata Zhang Yi yang penuh pembunuhan, dia merasa seolah-olah seember air dingin dituangkan ke kepalanya. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan segera melarikan diri dari ruangan bersama Tommy. Ju Yunkue sedikit tidak senang, tetapi dia tidak berani menunjukkannya saat ini. Dia hanya bertanya, "Ada masalah apa?" "Angkatan Laut Kolombia datang untuk memeriksa kapal kita." Ju Yunkue langsung mengerutkan kening setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak berpengalaman, dia tahu bahwa misi ini sangat penting, terutama karena negara lain tidak boleh diizinkan memperoleh informasi intelijen tersebut. Maka tugas kita yang paling penting adalah membungkam mulut Li Zhongyu. Zhang Yi mencibir, "Bisakah kau menjamin bahwa dia tidak memberitahu orang lain informasi tersebut selama 6 bulan dia berada di Pulau Yanliu? Semua orang yang ada di kapal hari ini tidak boleh diabaikan. Kalau tidak, aku tidak akan sanggup menanggung risiko sebesar itu." Zhang Yi menunjuk ke arahnya dan berkata, "Tentu saja, setelah kau menghubungi Panglima, kau dapat mengambil tanggung jawab ini atas namamu sendiri." Wajah Ju Yunkue membeku. Kenapa aku harus melakukan itu?" Dia mengeluh, tetapi tubuhnya masih patuh. Dia segera mengeluarkan stasiun pangkalan komunikasi, dan dengan terampil menghubungi markas besar wilayah Jiangnan. Segera, komunikator Ju Zheng terhubung, dan wajah Ju Zheng yang agung dan persegi muncul di layar biru transparan. "Yunkue, apa yang terjadi?" Ju Zheng meletakkan tangan dan garpunya di atas meja dan bertanya dengan suara berwibawa. Ju Yunkue melirik Zhang Yi di sebelahnya. Zhang Yi mendekatkan kepalanya, "Panglima, ini aku." Hanya dalam sekejap, Ju Yunkue menemukan bahwa pamannya benar-benar memiliki keterampilan unik untuk mengubah wajahnya. Ketika dia melihat Zhang Yi, kesungguhan di wajahnya tiba-tiba mencair bagaikan es dan salju yang bertemu matahari. Sebaliknya, wajahnya penuh senyum, seperti pria tua yang baik hati. "Zhang Yi, ada apa? Apa yang terjadi?" Zhang Yi berkata, "Hal terburuk pernah terjadi. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan pemeriksaan oleh Angkatan Laut Kolombia." Ketika Ju Zheng mendengar ini, matanya menjadi tajam. Dia meletakkan tangannya di bawah dagunya. "Angkatan Laut Kolombia. Mereka adalah orang terakhir yang ingin aku temui." "Bagaimana situasi terkini? Ceritakan lebih rinci." Zhang Yi membuat cerita panjang menjadi pendek. "Kapal mereka telah memperingatkan kita dan akan segera mendekat. Alasan spesifiknya masih belum jelas, dan saya tidak dapat memastikan apakah mereka hanya melakukan pemeriksaan umum atau telah mengetahui misi kami. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tolong beri kami petunjuk, pemimpin." Zhang Yi sangat pintar. Mengingat kepribadiannya, dia akan dengan mudah membunuh seseorang jika dia tidak berhati-hati. Jika dia membunuh anggota Angkatan Laut Kolombia dan menenggelamkan kapal, itu pasti akan menjadi kecelakaan besar. Jika tiba saatnya meminta pertanggungjawaban kepada masyarakat, siapa yang akan bertanggung jawab? Jadi sekarang dia melemparkan masalah itu ke Ju Zheng. "Pokoknya, apapun yang kau suruh, akan kulakukan." Sebagai bawahan, hal yang paling tabu adalah menghadapi masalah yang belum dapat kau selesaikan dan bertindak berdasarkan tebakan terhadap niat pemimpin.
Berbicara dengan jelas tidak hanya tidak akan menunjukkan bahwa kau tidak mempunyai pendapat, tetapi juga akan membuat pemimpinmu berpikir bahwa kau berhati-hati. Sederhananya, serahkan saja tanggung jawab kepada orang lain. Di tempat kerja, hal terpenting adalah melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Zhu Zheng juga terdiam. Situasinya tidak jelas sekarang dan tidak seorang pun tahu cara terbaik untuk menanganinya. Hal terpenting saat ini adalah mencari tahu tujuan mereka dan memastikan informasi tentang benda itu tidak bocor. Zhu Zheng berkata dengan wajah serius. Zhang Yi mengangguk, kau benar, aku juga berpikir begitu. Namun, jika terjadi konflik, atau aku merasa misi ini berisiko terbongkar, bisakah kau membiarkanku memanfaatkannya? Seperti menghancurkan mereka. Senyum di wajah Zhang Yi menjadi lebih intens. Inilah yang paling dia pedulikan. Jika dia benar-benar menghancurkan kapal perang Angkatan Laut Kolombia, dia harus mendapat dukungan dari pasukan regional. Jika tidak, Zhang Yi tidak akan mendatangkan nasib buruk pada dirinya sendiri. Terus terang saja, jika tidak ada seorang pun yang menolongnya, bahkan jika ia menyerahkan kecerdasan dari esensi dewa kepada orang lain, ia tidak akan cukup bodoh untuk pergi sendirian ke lautan untuk berperang melawan seluruh armada laut Angkatan Laut Kolombia. Kalau begitu dia mencari kematian. Tatapan mata Zhu Zheng menjadi dalam. Dia berkata tanpa ragu-ragu, tidak, informasi tentang hal itu adalah rahasia besar, dan itu menyangkut kepentingan seluruh wilayah Jiangnan, dan bahkan seluruh negara Huasu. Zhang Yi, kau harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan bocor. Tidak peduli cara apa yang kau gunakan, apakah sudah jelas? Zhang Yi menyipitkan matanya. Apapun caranya, dengan kata lain, dengan cara apapun. Aku bisa melakukan apa saja kan? Dia melirik Zhu Yunkue samar-samar. Dengan kata lain, tidak masalah bahkan jika kita meninggalkan kapal dan pergi saat itu juga? Tentu saja, untuk menjamin keamanan informasi yang mutlak. Jika saatnya tiba, dia akan membunuh semua orang di kapal. Benar, dengan cara apapun. Bahkan jika itu berarti berperang dengan Angkatan Laut Kolombia. Zhu Zheng sangat tegas dalam sikapnya terhadap hal ini. Jangan khawatir, kalau terjadi apa-apa, kami punya seseorang yang bisa membantumu. Aku akan berkomunikasi dengan wilayah Laut Cina Timur dan meminta mereka untuk mengalihkan perhatian armada Angkatan Laut Kolombia. Dan kau harus membawa kembali benda itu beserta informasinya. Pada titik ini, jika tidak ada cara bagi Zhu Zheng untuk memperoleh intelijen dari esensi dewa saja, ia lebih suka membaginya dengan wilayah Laut Cina Timur. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada membiarkan berita itu bocor ke Kolombia. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada membiarkan berita itu bocor ke Kolombia. Dengan kata-katamu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Baiklah, lakukanlah dengan berani. Ingat, ada tanah air yang kuat di belakangmu. Zhang Yi mengangkat tangannya ke pelipisnya. Loyalitas. Setelah mengakhiri panggilan, dia menurunkan tangannya. Dia telah merekam seluruh percakapan dengan peralatan video di seragam tempurnya. Jika terjadi kesalahan, Zhu Zheng akan disalahkan. Setelah melapor ke Zhu Zheng, Zhang Yi tahu apa yang harus dilakukan. Dia berbalik dan pergi. Zhu Yunkue segera meraih lengan bajunya dan berkata, Zhang Yi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah ada yang bisa ku bantu? Zhang Yi berbalik dan meliriknya. Jika kau tidak datang dan menimbulkan masalah, itu akan menjadi bantuan terbesar bagiku. Wajah Zhu Yunkue membeku, dan dia diam-diam melepaskan tangannya karena malu. Tetapi sulit untuk mengatakan apa yang terjadi dalam masalah ini. Zhang Yi berkata tiba-tiba, jika aku menghadapi situasi khusus, aku memang butuh bantuanmu. Namun, pengorbanannya akan sangat besar untukmu. Apakah kau bersedia?
Ju Yunkue memikirkannya dan menyadari bahwa dia belum melakukan banyak pekerjaan berguna selama ini. Tidak perlu mengorbankan apapun. Dengan adanya Zhang Yi, tidak mungkin dia bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah keponakan Zhu Zheng. Jadi dia mengangguk, "Ya, aku mau." Senyum penuh arti muncul di bibir Zhang Yi. Dia mungkin belum tahu bahwa pengorbanan seperti itu berarti dia akan ditinggalkan dan dibungkam oleh Zhang Yi. Pokoknya, aku akan berusaha sebisa mungkin menghindari situasi seperti ini. Zhang Yi tersenyum tipis, lalu menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di kabin tengah. Ada seseorang di sini secara kebetulan, dan dia terkejut melihat Zhang Yi tiba-tiba muncul. Zhang Yi mengabaikan ekspresi terkejut mereka dan langsung menuju kamar Li Zongyu, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. "Li Zongyu, ikut aku." Zhang Yi mengabaikan ekspresi terkejut semua orang, meraih lengan Li Zongyu dan membawanya keluar ruangan. Ketika mereka berdua keluar, Zhang Yi langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Sekarang, kau harus menceritakan semuanya kepadaku tentang batu kuning itu. Karena kita dalam masalah besar sekarang, aku harus memastikan bahwa informasinya tidak akan bocor." Li Zongyu dengan cepat memahami apa yang terjadi melalui penjelasan Zhang Yimou. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kekhawatiran, tetapi setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu." Segalanya telah mencapai titik ini, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayai Zhang Yi. "Saya menemukan batu itu di suatu tempat bernama Lembah Kabut di Qingdao." Li Zongyu menceritakan segalanya tentang batu kuning misterius itu. Lembah Kabut terletak di tenggara Pulau Bintang dan merupakan lembah yang meliputi area yang luas. Karena pemandangan di sana diselimuti kabut dan medannya berbahaya, tempat ini selalu menjadi tujuan populer bagi para pencinta petualangan. Li Zongyu pergi berkemah dengan pacarnya sebelumnya dan secara tidak sengaja menemukan sumber cahaya kuning misterius yang muncul di aliran sungai pegunungan jauh di dalam lembah berkabut. Pada tengah malam, pancaran cahaya membuat seluruh aliran sungai tampak kuning jernih. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam lembah itu dan tanpa diduga-duga ia menemukan sebuah retakan yang dalam dan mengerikan di bawahnya, yang seakan-akan mengarah ke dasar bumi. Karena hari sudah malam, dia tidak berani mendekat untuk memeriksa. Namun ketika ia pergi melihatnya lagi keesokan harinya, semua yang terlihat dari tadi malam lenyap dalam sekejap, bahkan jurang yang dalam itu pun seakan tak pernah muncul. Tepat saat ia mengira semuanya adalah mimpi, ia melihat sepotong kecil batu berpendar memancarkan cahaya kuning di sungai. Saat itu, Li Zongyu tidak tahu apa gunanya benda ini. "Saya mengambilnya begitu saja karena penasaran dan menaruhnya di dalam kotak koleksi gadget kecil saya. Saat itu saya tidak tahu kalau itu akan memberikan dampak yang begitu besar. Kalau tidak..." Wajah Li Zongyu penuh penyesalan. Saat itu kiamat belum tiba. Bagaimana dia bisa tahu betapa hebatnya pengaruh esensi dewa? Hanya sebuah batu kecil yang terkontaminasi energi sudah cukup untuk membangkitkan kekuatan supernya. Jika ia berhasil memperoleh esensi dewa, sampai sejauh mana ia akan mencapainya, tak seorang pun dapat mengetahuinya. Itu juga pertama kalinya Zhang Yi mendengar seseorang menjelaskan karakteristik esensi dewa secara rinci. Sayangnya, Li Zongyu tidak benar-benar melihat penampakan sumber dewa. Dari mana benda itu berasal? Satu-satunya hal yang pasti adalah benda itu muncul di bawah tanah. Sejak akhir dunia, terlalu banyak hal luar biasa yang terjadi di dunia ini. Munculnya sumber dewa bahkan menyebabkan beberapa perubahan pada pandangan dunia Zhang Yi. Bahkan memberi orang perasaan bahwa kedatangan yang terakhir bukanlah suatu kecelakaan. Pulau Bintang, Lembah Kabut. Zhang Yi memperhatikan tempat ini. "Tetaplah di perahu. Aku tidak akan bertanya tentang hal-hal lain." Zhang Yi meminta Li Zongyu kembali ke kabin.
Adapun peringatan Li Zongyu agar tidak banyak bicara ketika Angkatan Laut Kolombia muncul, itu tidak ada artinya. Pasti ada orang di kapal yang tahu tentang ini. Jadi Zhang Yi tidak akan memberi mereka kesempatan. Semua orang pergi bersama-sama. Atau Zhang Yi menatap punggung Li Zongyu dan berpikir dalam hatinya. Kalian semua akan terkubur di lautan es yang tak berujung ini. Zhang Yi datang ke ruang kendali. Lao Tian dan awak kapal lainnya sudah siap bertempur. Semua orang mengenakan rompi anti peluru dan membawa senapan mesin ringan. Melihat Zhang Yi datang, semua orang langsung berteriak, "Tuan Zhang!" Berapa lama waktu yang dibutuhkan kapalnya untuk tiba? Sekitar 3 menit. Baiklah, jangan terlalu gugup, lakukan saja pekerjaanmu. Aku akan mengurus masalah ini. Menghadapi kapal perang Kolombia, para prajurit Mugle ini tidak bisa berbuat banyak. Saat ini, di kapal perang Corvini, kaptennya adalah Letnan Komandan Kevin Kanner. Setelah menerima perintah dari markas besar, dia segera memerintahkan Corintian untuk menuju Jinfeng. Kanner berdiri di ruang komando dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat kapal Jinfeng singgah, dia mengangguk puas. Memang sangat mencurigakan bahwa kapal pemecah es Huasu berlayar sendirian di laut. Saya tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan sipil cukup untuk mendukung pelayaran laut jarak jauh seperti itu. Pasti ada yang salah dengan mereka. Bersiaplah untuk bertarung. Kanner memiliki indera penciuman yang sangat tajam, dan berdasarkan pengalamannya, ia tahu pasti ada sesuatu yang salah dengan kapal itu. Kompartemen torpedo Corvinus telah dibuka, dan jika mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka akan segera meluncurkan torpedo berkecepatan tinggi. Di laut, senjata jenis ini sangat kuat dan sulit bagi kekuatan manusia untuk melawannya. Sekalipun ada alien di dalamnya, begitu kapal hancur, kemungkinan besar kapal tersebut akan kehilangan kemampuan tempurnya. Kecuali alien dengan atribut lautan. Tetapi meski begitu, Kanner tidak membiarkan siapapun membuka penutup tempat peluncuran rudal. Menurutnya, kecuali jika menghadapi musuh yang sangat kuat, tidak perlu membuang sumber daya rudal yang berharga. Segalanya sekarang berbeda dari sebelumnya. Setelah zaman es, bahkan industri manufaktur militer Kolombia sangat terpengaruh. Senjata dan peralatan canggih diproduksi secara lambat dan sulit diangkut melintasi lautan ke Kepulauan Neon. Benda-benda ini berharga karena jumlahnya semakin sedikit, jadi Anda harus belajar cara menyimpannya. Culim, bawa seseorang ke kapal untuk memeriksa. Kanner berkata kepada seorang pria berseragam militer tebal di sampingnya. Pria itu memiliki hidung bengkok, mata biru, dan kulit berwarna menyedihkan, dan tampak sedikit menyeramkan. Dia adalah Letnan Komandan Barot Culim. Tepat setelah itu, Bab 862-867, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah besok baru pulkam guys.